Oke, kita mulai saja acara pada malam hari ini. Rekan-rekan yang sudah bergabung di IG Live GKI Ngagel, selamat malam. Kita akan memulai obrolan kita bersama Mas Awang pada malam hari ini. Kita berdoa Ya, dulu. Tuhan Allah dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kesempatan kami boleh ngobrol, kesempatan kami boleh mendengar kisah, kesempatan kami boleh mendapat insight untuk menguatkan kami, untuk memberikan kesegaran bagi kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan, pakai semua platform Instagram maupun semua peralatan yang kami gunakan, biarlah Tuhan ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam rekan-rekan. Sudah bergabung bersama saya. Saya biasanya memanggil Mas Awang, gitu ya. Beberapa rekan yang tahun lalu ke mission trip ke Kalimantan Barat mengenal Love Borneo, tetapi tidak sempat bertemu dengan Awang pada waktu itu karena beliau berada di jauh di sana, jauh di pedalaman dia waktu itu saya sedang pelayanan. itu penghulu waktu itu. Oke, Mas Awang, tolong perkenalkan aja dulu nama Anda, kira-kira asalnya biar rekan-rekan yang lain boleh 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 Ya, boleh tahu dulu latar belakangnya. ya, shalom, Ya, selamat shalom, malam selamat semua. malam semua. Nama saya Nama Awang. saya Awang. Saya Saya asal dari asal dari Malang, Malang Malang, Selatan, Malang Selatan. daerah Gondang Daerah Legi. Kalau Gondang Legi, kalau saudara-saudara pernah saudara-saudara ke pernah Pantai ke Selatan, Pantai Selatan, itu melewati di itu depan melewati rumah di depan saya, rumah saya, Desa Suwaru Desa namanya. Suwaru namanya. Umur saya Umur saya 44 tahun. 44 tahun. Saya punya dua Punya anak dua anak laki-laki, umur laki-laki, 21 dua tahun puluh dan satu tahun 19 dan tahun. 19 tahun. Gitu, Pak. Eh, Apalagi ya, Apalagi ya, hmm, hmm, saya lahir dari saya keluarga lahir dari Kristen, Kristen, kedua orang kedua orang tua tua saya Kristen, saya cuman Kristen, kalau cuman bapak saya kalau dulu bapak saya Muslim, dulu masuk Muslim, Kristen. Kristen. Saya lahir keluarga Saya lahir Kristen, keluarga tapi ya Kristen, tapi ya kalau saya kalau pribadi saya sih pribadi sih boleh dibilang dibilang Kristen Kristen KTP. KTP, Jadi jadi enggak enggak apa ya. Pendidikan saya memang pendidikan saya sebenarnya memang bagus dari sebenarnya orang bagus tua, dari cuman orang karena tua, cuma saya karena saya pembangkang, jadi pembangkang, jadi ya sempat sempat apa ya, apa ya, sempat nggak sempat karu-karuan hidup nggak saya, karu-karuan jadi hidup itu Pak. saya, jadi itu Pak. Nggak karu-karuan itu maksudnya gimana? Jadi Jadi berawal dari berawal tahun dari tahun 98, 98, ketika ya, saya ketika lulus saya lulus dari SMA dari itu 96, SMA 96, saya saya 98 itu 98 itu ke ke Surabaya. Surabaya. Nah, disitulah Di awal situlah awal kejatuhan saya. kejatuhan saya. Nah, di situ saya Di situ kenal saya kenal narkoba. narkoba. Nah, Nah, kenal kenal narkoba yang narkoba awalnya yang cuma awalnya cuma pemakai, pemakai, eh, eh, akhirnya akhirnya keterusan keterusan sampai jadi sampai jadi kecanduan. Nah, kecanduan. Nah, tahun tahun 2004 2004 mungkin saya mungkin saya diingatkan sama Tuhan. diingatkan sama Tuhan. Saya ketangkap. Saya ketangkap. Jadi saya Jadi saya ketangkap. ketangkap. Eh, Eh, Singkat cerita,
waktu itu karena narkoba itu masih undang-undang lama, Pak. Jadi cuman sebentar, 10 bulan. Disitulah saya mulai kenal beberapa bandar yang kemudian kalau kamu pakai terus mau seberapa kuat uangmu. Akhirnya setelah bebas saya jualan. Saya jualan itu aman sampai 2009 ketika saya ngirim ke waktu itu jaringan saya sudah mulai antar pulau. Saya ngirim ke Balikpapan, Kalimantan. Saya ketangkap untuk yang kedua kali. Cuman ya itu karena uang saya masih banyak, saya bisa nggak lama 10 bulan. Nah di situ kan tambah luas kan. Saya sempat di penjara di Balikpapan. Itu karena jaringan saya tambah luas, ketika saya keluar jualan lagi dong saya. Karena saya pikir enak sekali uang narkoba ini kan begitu. Ya. Singkat cerita tahun 2012 saya ketangkap lagi. Yang ketiga ya. Nah, iya Pak. Di situ ya semakin jauh kan saya semakin jauh apa ya. Karena jaringan kalau narkoba sebenarnya kan harusnya nggak kalau bandar sih harusnya langsung ditembak mati. Jadi nggak sempat apa ya menjadi racun bagi yang lain. Nah, singkat cerita saya ketangkap lagi. Itu yang ketiga saya bebas 2000 berapa lupa, 14 kali 15. Tapi di luar sekitar 6 bulan apa 5 bulan saya ketangkap lagi. Yang keempat. Jadi total Anda tertangkap berapa kali? 5 kali, Pak. 5 kali ya? Iya. Dan Anda hidup total dalam tahanan berapa tahun? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Itu pindah-pindah tempat ya? Pindah-pindah tempat, Pak. Yang terakhir penjara yang saya pernah itu Malang. Terus Balikpapan, Pasuruan, LP Porong, Rutan Medaeng, Lapas Narkotika Madiun. Nah, tadi kebetulan pas kami pelayanan ke Rutan Bangli, saya ketemu teman waktu tahun 2012 di Malang. Nah, dia kena vonis 11 tahun di Bali. Jadi itu Pak. Itu semua dalam satu kasus ya? Anda cuma satu ya, narkoba ya? Iya, narkoba aja ya. Waduh. 11 tahun. 11 tahun. Katanya Anda sempat sakit di tahun keberapa? Itu di tahun yang ketangkap terakhir Pak, 2019. Jadi saya sakit di dalam penjara itu, saya muntah darah, batuk darah itu selama sekitar sebulan. Yang parah itu
Nah, habis itu singkat cerita saya dibawa di penjara itu kan ada klinik lah ya. Kayak Iya. rumah sakit penjara ada kan. Mm-mm. Nah, di situ dokter sama perawatnya penjara itu bilang kayak "Eh, Pak, ini kalau tidak dibawa keluar ini tidak lama lagi pasti katanya. Kan saya sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi berharap dari infus saja kan infus. Nah, waktu itu sempatnya ditanyain eh, minta kontak keluarga saya, tapi saya bilang saya nggak mau dibawa keluar Pak. Kalau memang mau mati saya mati di sini aja, saya bilang. Mm. Jadi eh, ya sudah akhirnya mereka kan jangan memaksa saya karena kalau dibawa keluar pun kan harus ada penjamin buat Iya. jamin saya di luar biar nggak lari kan takut larinya. Nah, cuman di eh, masa pengobatan itu berat badan saya waktu itu tinggal 29 kilo dan ya mungkin saya pernah Pak Tanjung untuk lihat keadaan Iya. saya waktu itu. Iya. Jadi Iya, dan teman-teman, ternyata teman-teman jadi mungkin yang mendengar mungkin Anda tidak bisa melihat ini, tapi ada foto yang sudah pernah saya lihat nanti dari saya bagikan sama Bapak. ya, awang ini. Jadi itu seperti tinggal kulit gitu ya, yang membungkus 29 awang yang kan gila. 29 kilo beratnya untuk waktu itu. Iya, Pak. Dan Anda dibilang hidup Anda masih berapa lama waktu itu? Wah, nggak lama lagi. Ini nggak sampai bulan, pasti sudah meninggal. Oke. Iya. Dan Anda lewati itu, lolos. Nah, selama 7 bulan pengobatan itu, Pak. Nah, saya yang dibilang mati duluan, nah, ternyata teman-teman saya ini 11 orang yang meninggal. Hmm. Jadi saya malah sembuh. Nah, teman-teman saya ini ada yang besok seminggu gitu rame-rame kamar kenapa meninggal. Nanti beberapa hari kemudian ada rame-rame lagi kenapa si ini meninggal. Selama 7 bulan itu ada sekitar 11 orang yang meninggal di rutan Medaeng itu. Jadi saya malah Oh, ini sembuh gitu loh. Anda terakhir di Medaeng ya? Anda terakhir di Medaeng? Bukan. Terakhir saya di Pasuruan, Pak. Oh, oke. Jadi waktu di Medaeng itu sembuh, Pak. Singkat cerita saya sembuh. Nah, cuman saya masih belum, tanda kutip masih belum mau bertobat, Pak. Mm-mm. Nah, setelah sembuh, saya masih kumat lagi. Tapi saya sudah punya pikiran loh, saya itu nggak mati-mati. Ada apa ya Tuhan? Dibilang begitu. Nah, dalam pergumulan kayak begitu, tapi saya masih pakai terus, Pak. Pakai. Di dalam kan gampang kalau di Medan itu gampang. Barang itu bukan rahasia umum lah kalau Nah, di situ Pak, saya ditegur, sebenarnya ditegur lagi dengan ditinggal mama saya. Oke. Karena saya mau mati, kok masih belum tobat juga. Mama saya satu-satunya orang yang dipanggil Tuhan, Pak. Oh. Di situ, hancur sekali saya waktu itu kan, hancur. Nah, di situ saya bukan malah mencari Tuhan, tapi malah hancur lagi. Itu dari Medaeng tiba-tiba suatu hari jam 3 pagi dibangunin kalau ada pemindahan narapidana kan.
ke LP. Nah, di situ saya salah satu yang apa ya masuk daftar. Jadi dibuanglah ke lapas Pasuruan itu, Pak. Nah, di lapas Pasuruan inilah saya jadi nah, karena di situ lapas yang benar-benar tidak ada HP, tidak ada narkoba, dan tidak ada uang tunai. Oh, Jadi dan ke gereja itu wajib. oh, Jadi saya pernah suatu hari nggak ke gereja itu dipanggil KPLP lah. Dan itu sanksinya bisa di sel tikus dan di sel isolasi. waduh, Nah, itulah. Jadi itu mau tidak mau saya ya harus tobat, ya kan begitu. Karena tidak ada apa-apa. Gitu. Nah, jadi Anda begitu bertobat masih sempat beberapa lama ya di dalam LP Pak Porong ya. Pasuruan ya. Pasuruan. 7 bulan, Pak. Masih berapa? 7 bulan ya. 7. 7 bulan. 7 bulan kemudian ada pembebasan bersyarat atau gimana? Nah, saya kebetulan yang terakhir ini tidak mengajukan pembebasan bersyarat karena waktu itu penjamin saya yaitu mama saya meninggal. Oh, Jadi saya nggak bisa mendapatkan penjamin. Saya harus jalankan kaki. Vonis yang terakhir kena vonis 3 tahun itu jalanin 2 tahun setengah. oh, Nah, di situ. tetapi di dalam LP itu Anda sudah betul-betul bertobat ya, karena sudah tidak make dan lain-lain, tidak bisa make maksudnya ya, karena tidak bisa. Kalau awalnya sih tobat dengan terpaksa. Oh, tobat Jujur masih terpaksa. iya, serius ya, jujur ya. Tapi ketika saya benar-benar bebas, saya bergumul antara menghubungi bandar saya atau menghubungi waktu itu ada tim pelayanan namanya Pak Andreas. Iya. Saya bawa doa sekitar 2 hari. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi Pak Andreas ini. Sama Pak Andreas, dikenalkanlah sama Bang Naldo yang di Kalbarni, Pak. Oke. Reynaldo Ginting. Oke ya. Ya. Kebetulan waktu itu Bang Naldo waktu pelayanan di Surabaya. Diajak ketemuan kami ngopi malam. Lalu Bang Naldo bilang, Awang mau kalau ikut ke Kalbar. Nah, singkat cerita saya ikut. Nah, puji Tuhan di situ saya banyak belajar. Jadi di situlah titik balik saya buat benar-benar berserah kepada Tuhan. Nah, benar-benar bertobat yang benar-benar bukan yang setengah-setengah gitu, Pak. Itu tahun berapa, Mas Awang? Itu tahun 2022 kemarin, Pak. Oke. Jadi Berarti Anda baru setahun ini ya? Tahun setengah, Pak. Setahun setengah di sana ya. Dan pertama-tama pelayanan anak.
Pertama Atau? masih ke pedalaman ya. Ke pedalaman, Pak. Hmm. Pertama ke pedalaman, bisa sebulan sampai 3 bulan. Akhirnya ini ke penjara-penjara ini. Jadi saya ini kayak punya apa ya? Kalau ke penjara itu bener-bener kayak apa ya? Senang sekali, maksudnya begini, saya diselamatkan di penjara gitu Pak. Maka saya ingin bilang sama teman-teman di dalam penjara, sudahlah, mau cari apa lagi kalian gitu. Yang paling benar sudah benar itu Tuhan. Saya itu mau lari kemana kan. Mungkin Tuhan kalau bisa bilang begini, sudahlah, kau lari-lari lah sana dulu. Sampai kapan gitu ya. Akhirnya kan benar-benar nyerah kan begitu. Nah di situ nggak bisa lari lagi. Jadi bersyukur sih, jadi sampai sekarang kita jadi berkat buat teman-teman di dalam. Masih ketika Anda keliling-keliling begitu masih ketemu teman-teman, ada yang masih pernah bersama-sama atau bagaimana? Tadi ini Pak di dalam hutan Bangli, saya ketemu sama teman yang dulu pernah bareng di Malang. Oh, Dia masuk lagi di rutan Bangli, bayangkan. Dunia ini kan kecil sekali buat kaum narkoba. Kena 11 tahun sekarang dia. oh, oke. Itulah. Narkoba juga ya? Narkoba. Nah, tadi Kaget juga tadi ketika Anda ketemu teman itu di LP Bangli, rutan Bangli. Rutan Bangli ya. Apa yang Anda bisa sampaikan misalnya kepada orang-orang begitu? Iya. Saya cuma tanya mau sampai kapan, saya bilang. Akhirnya dia bilang ya itu. Kalau orang dia bilang ya itu. Kapok kayak dia bilang ya begitu. Terus saya bilang ya itu pilihanmu. Memang saat yang kritis itu seperti Anda ngomong tadi ya, ketika Anda bebas. Ada dua pilihan ya. Telepon. Iya. Karena telepon keluarga kan mungkin agak susah sudah ya. Ya, Waktu pilihannya itu masih dua penolakan gitu. ya, Pak? Iya, masih penolakan. Jadi telepon bandar, mantan bandar, atau Iya. telepon teman yang pelayanan gitu ya. Dan Nah, itu itu yang betul. itu ambil keputusan yang saya kira ya cukup berat. Kalau kita telepon bandar ya sudah, kita mungkin Aman balik Pak lagi. sebenarnya. Iya aman, tapi kemungkinan balik ke situ kan iya kan. Ya pasti. Ya nggak bisa lama Pak kalau orang narkoba di Tapi Anda telepon orang pelayanan dan Anda balik ke situ. Balik sebagai pemenang mungkin ya. Bisa dibilang begitu. Ya puji Tuhan kayak begitu. Anda pelayanan di pedalaman-pedalaman itu bisa sampai sebulan, 3 bulan gitu ya? Yang Bapak ke sana itu 3 bulan itu Pak. Oh, yang pas saya lagi di sana, Iya. Anda 3 bulan berada di sana ya? Itu Daerah daerah yang di daerah ada listrik? nggak ada. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Nggak ada. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Masuknya pakai kendaraan sepeda motor aja. Itu pun juga Motor, Pak. berapa jam itu sampai ke sana? 12.
12 jam. 12 Ya, jam. Kalimantan besar sekali ya. Dua tahun ini kami pelayanan di sana dan kami lihat besar sekali Kalimantan Nggak ada memang ya habisnya. memang iya dari sisi pulau memang sangat besar dan akhirnya memang perjalanan ke satu tempat ke tempat yang lain itu jauh-jauh sekali. Ah, Anda pelayanan begitu apa aja yang anak-anak itu dilayani apa saja di sana? Macam-macam Pak. Tapi yang kita tekankan kan kita buka rumah baca di daerah-daerah, terus ngajar kan rata-rata di daerah itu sudah usia baca tapi mereka tidak tahu baca. Jadi kita stay di satu kampung itu buat ngajar baca, tulis hitung. Tiap kampung kita tinggal 1 minggu, tinggal lagi satu kampung 1 minggu. Akhirnya ya mana kampung yang mau kita tinggal kita ke sana. Katanya Loh Borneo sudah buka beberapa rumah baca ya, sudah puluhan mungkin ya. Ada 30 lebih Pak. 30 lebih rumah baca ya. Ya, dan kita juga bawa anak-anak yang niat sekolahnya besar tapi orang tuanya nggak punya biaya, kami bawa aja, kami sekolahin di Pontianak. Jadi sekarang ada beberapa anak yang ikut kami dari mulai SD sampai SMA ada. Begitu orang tuanya mau memberikan ya, Mas Awang. Ketika Anda mau menarik mereka karena akhirnya kan mereka jauh kan sekian ratus kilo mereka lepas anak-anaknya ke kota Pontianak gitu. Sejauh ini sih semua oke saja Pak. Malah ya senang lah mereka. Jadi anaknya bisa sekolah dan mereka tahu bahwa anaknya baik-baik saja dan di tangan yang benar. Mereka sangat berterima kasih gitu. Selain membuka sekian banyak 30-an rumah baca begitu ya. Kayaknya Love Borneo juga Anda dan rekan-rekan di sana juga punya rumah singgah ya atau rumah rehab gitu ya. Jadi Love Borneo ini melayani panti rehabilitasi narkoba yang di Singkawang. Terus kami punya 2 rumah singgah yang di dekat rumah sakit sama agak jauh sedikit dari rumah sakit. Nah, yang di depan rumah sakit ini khusus untuk menampung orang sakit yang dari daerah yang sedang berobat di rumah sakit dan mereka butuh tempat tinggal. Itu kami menyediakan tempatnya. Nah, itu yang saya urus kalau saya dikatakan. Nah, yang satunya rumah singgah kami itu buat nampung ex-napi dan buat orang sakit. Jadi karena di sana kamarnya ada sekitar 12, itu sebagian buat orang sakit dan teman-teman ex-napi. Jadi ex-napi inilah yang ngurus orang-orang sakit ini. Jadi mau ambilkan darah, mereka kalau nggak ada keluarganya, ambilkan antrian, macam-macam lah antar ke rumah sakit. Nah, itu kegiatan kami sehari-hari kayak.
saya kagum dengan pelayanan kalian gitu ya. Dari sebuah Love Borneo itu Bapak Ibu bukan bukan suatu badan, tetapi Yayasan bukan Pak. komunitas. Iya, Komunitas. ya. Jadi iya, dalam suatu komunitas. Jadi bukan sesuatu lembaga atau yang berbadan hukum, tapi itu komunitas dan mereka melayani pelayanan mereka begitu banyak, tetapi selalu dicukupkan. Nah, ini yang membuat saya terkagum-kagum untuk hal itu sebenarnya. Bayangkan mereka membuka rumah baca sekitar 30-an, mereka uh, rumah singgah yang juga ada beberapa napi, mereka harus membawa anak-anak yang ini dari pedalaman untuk sekolah di Pontianak gitu. Dan semua itu tercukupkan gitu loh. Itu kadang-kadang kekaguman saya yang luar biasa untuk teman-teman. Puji Tuhan, semuanya cukup Pak. Kayak kami ngetrip ke Jawa ini bukan karena kami punya uang sebenarnya. Ya, tapi kami bisa ke beberapa negara kemarin di Jawa, bisa ke Bromo, bisa ke Pasuruan, bisa ke Banyuwangi, sekarang di Bali itu kadang kami bisa apa ya, nggak tahu Tuhan itu loh kok luar biasa sekali. Padahal kami ya kalau dipikir kan nggak punya penyandang dana, nggak punya donatur kan begitu. Iya. Nggak pernah kurang sih. Di rumah singgah tempat rehabilitasi itu kegiatannya apa saja? Apakah memang di situ juga orang-orang diperkenalkan dengan tentang kasih Tuhan atau lain-lain begitu ya? Nah, kami punya pemimpin ini Bang Aldo ini, dia benar-benar mengajarkan kami apa ya, benar-benar bersandar kepada Tuhan. Ya meskipun kami nggak belajar secara apa ya, nggak secara sekolah resmi, cuman benar-benar ditanamkan bahwa Tuhan itu yang utama, Pak. Jadi mungkin kami kalau pelajaran teologi kami mungkin ya masih dari skala 1 sampai 10 mungkin 1 lah ya. Cuman kalau masalah action Pak, kami siap mati untuk Tuhan Pak. Oke, teman-teman, jadi ketika saya bertemu Mas Awang dan rekannya Ati beberapa minggu yang lalu, Mas Awang mengatakan kekurangan saya itu satu, gitu ya. Saya tidak sekolah teologi, gitu loh. Saya mendengar statement itu ya, tapi bagi saya hal itu tidak terlalu penting gitu ya, karena saya melihat orang gitu ya, bukan karena kemampuan dia berkhotbah gitu ya, tetapi hidupnya itu apakah menunjukkan gitu loh, menunjukkan bahwa dia orang yang cinta Tuhan gitu ya. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan begini, jangan bicara dengan saya tentang agama,
tetapi tunjukkan agama dalam hidupmu. Jadi ini menjadi bahwa percuma kalau kita ngomong agama, tapi dalam hidup kita tidak menunjukkan. Jadi percuma kita ngomong tentang kasih dan lain-lain, tetapi dalam hidup kita tidak pernah tunjukkan itu. Nah ini yang saya lihat bahwa kalau Mas Awang bilang, ya saya enggak, kekurangan saya cuma ini, tapi bagi saya itu malah kelebihan, bahwa saya melihat hidupnya itu yang seperti kitab gitu, yang sudah terbuka, kita tinggal melihat itu. Bukan kita harus mendengar orang berbicara dari kitab itu, tetapi kita sudah bisa melihat dari kitab itu. Oke, Mas Awang, Iya, Pak. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu rekan Anda yang baru bebas, Pak Eko ya. Oh iya. Pasuruan ya. Pasuruan. Iya. Ya, saya bertemu Pak Eko, saya sempat sama-sama beliau ke bandara untuk mengantar beliau ke Pontianak. Dan ceritanya dia itu kan cukup menarik, bahwa dia bertobat. Bagaimana ceritanya ketika dia bertobat? Iya, jadi begini Pak. Saya itu di Pasuruan kan punya Alkitab. Iya. Punya Alkitab. Nah, ketika saya bebas, ada saya kasih nama dia, Awi gitu kan. Ketika saya bebas, saya tinggal Alkitab ini Pak. Enggak saya bawa. Yalah buat teman-teman kan, kalau saya di luar kan, Iya. gampang cari Alkitab. Nah, ketika Pak Eko singkat cerita, Pak Eko pindah ke dari Medaeng dipindah ke Pasuruan. Entah secara kebetulan atau apa, Alkitab saya ini dipegang Pak Eko. Pak Eko yang ya kan. Nah, singkat cerita, ketika Pak Eko mau bebas, saya itu bingung Pak mau kemana. Nah, salah satu teman menyarankan, merekomendasikan kalau ikut saya saja katanya. Nah, ketika Pak Eko bebas, dibawanya Alkitab ini Pak pulang. Nah, singkat cerita, Pak Eko itu mau ikut saya. Nah, akhirnya Bapak yang ngantar lah, singkat cerita waktu itu kan. Pak yang ngantar ke bandara, ketemu saya di Pontianak, dikasih lihat saya Alkitabnya ini Pak. Ini Alkitab siapa katanya. Saya lihat, oh, Alkitab saya ini di Pasuruan, saya bilang. Jadi kayak apa? Kayak ya kan semua nggak ada yang kebetulan kalau betulan saya kan Pak. Semua mungkin rencana Tuhan kan. Luar biasa. Nah, kok bicara Tuhan. Itulah Alkitab yang saya tinggal bisa kembali lagi sama saya ini. Dari Pak Eko. Walaupun Anda cuma menulis singkatan nama Anda aja. ANW gitu, Pak AW. Saya stabil ini. Saya bener-bener ya enggak salah lagi nih Alkitab saya bilang. Itulah. Jadi kalau dipikir ya nggak ngerti kadang saya. Tapi puji Tuhan lah saya bisa menginspirasi teman-teman yang apa Pak ya, yang sudah hopeless lah, kayak rata-rata
mereka yang begini-begini awalnya kan sudah nyerah, maksudnya benar-benar nyerah. Tuhan saya nggak tahu lagi kan begini. Nah, beruntung banyak teman yang apa ya? Ini loh, dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa kan? Padahal kalau dipikir hidup saya ini daripada mereka kan hancurnya bukan main-main kan. Saya ini lengkap sih penderitaan Pak ya. Kedua orang tua meninggal saya, saya di dalam penjara. Ditinggal istri saya di dalam penjara. Ditinggal kakak saya di dalam penjara. Kakak kandung. Jadi mau kesedihannya gimana lagi, mau apa ya? Saya sudah enggak ada kesedihan yang melebihi dari semua itu saya rasa itu. Jadi sudah pernah mengalami semua. Itu yang membuat Anda begitu, ya apa ya? Teman-teman Anda mengatakan, waduh, Mas Awang ini tenaganya luar biasa, semangatnya gila-gilaan. Ya Tuhan aja Pak yang ngasih kesempatan, kalau saya sih ya. Siapa saya kan. Tuhan Pak yang berkekuatan. Apa target Anda selanjutnya? Kedepannya Pak. Iya, kedepannya. Nggak mulu-mulu sih Pak. Saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, Tuhan mau panggil saya kemana? Saya ikut. Saya nggak berani bikin program ke depan. Saya nggak mau merancangkan yang menurut akal pikiran saya. Pasrah. Yang penting tetap jalan di jalan Tuhan itu. Jadi, bersama Love Borneo bagaimana? Bersama Love Borneo. Saya lihat banyak memang ya, Love Borneo itu karena komunitas. Yep. Tapi banyak yang datang dan pergi ya. Jadi datang dan pergi ya. Jadi mungkin masih butuh beberapa orang lagi yang saya ngomong sama Bang Naldo dan beliau bilang ya dia masih butuh beberapa. Sekarang sudah ada 3 orang mungkin yang betul-betul sudah kelihatan gitu ya. Tapi ya harusnya bisa lebih banyak lagi karena Kalimantan sangat luas dan pelayanan sangat banyak gitu yang masih bisa dilakukan. Kalau saya bersama Love Borneo nih Pak ya. Kalau jujur ya saya kan bisa kayak begini gara-gara lo. Itu harus saya Love Borneo lah yang tempat yang bisa membuat saya kayak begini. Kalau saya pergi bukan karena panggilan, saya nggak akan pergi Pak. Itu janji saya. Jadi dan mungkin kan begini. Mungkin saya ini kan belum lama, kan baru. Seumur jagung lah saya ngomong kalau bertobat lah begini. Kan banyak kan yang menyaksikan nanti juga kumat lagi nanti Allah awon aja paling. Nah, tapi saya punya janji sama Tuhan.
Kalau saya memang mau jatuh lagi, saya mati. Hmm. Daripada jatuh lagi, jatuh lagi, mending begitu Pak. Hmm. Biar saya mati daripada saya jatuh lagi. Itu janji saya kan. Karena secara teknis kan harusnya Anda sudah tahu semua Itulah. titik yang bisa membuat Anda jatuh kan. Iya Setelah Pak. setelah sekian kali tertangkap, setelah sekian kali di penjara, setelah sekian lama menjadi pemakai pengedar, harusnya kan Anda sudah tahu triknya yang bisa membuat Anda akan jatuh di situ lagi. Betul Pak. Jadi, Ini ya itu rencananya tadi masih pokoknya kemana nih? Rencananya ini nanti Bali ini mungkin sampai hari Selasa Pak. Oke. Karena besok ada pelayanan anak, terus Senin ada ke Hutan Kelungkung, baru balik arah Malang tapi mau ketemu teman Bang Naldo di negara. Oh, sampai kapan nih baru Nanti balik pos? belum tahu. Tapi yang jelas sebelum Desember sih Pak. Nah, soalnya mau ada jadwal di Lapas Lowok Waru sama Lapas Jombang. Lapas Lowok Waru Mau ngisi kapan tuh? Lowok Waru sekitar minggu depan ini kayaknya Pak. Oke. Tapi tanggalnya sih masih belum tahu. Kita kan tim yang spontan. Iya, saya heran tim Anda bisa masuk begitu ya, karena se sepengetahuan saya, karena gereja kami itu gilirannya pun juga setahun cuma sekali mungkin dapat giliran bisa ke LP gitu loh. Tapi saya lihat dari Anda dan Bang Naldo itu pelayan-pelayan itu kan kok sepertinya bisa disisip-sisip itu. Apakah memang uh, uh, jadwal itu kosong atau gimana kok bisa masuk ke? Nah, kalau itu saya bisa jelaskannya begini Pak. Itu mungkin buah dari pelayanan Bang Naldo yang sudah puluhan tahun pelayanan penjara. Jadi beliau mempunyai link yang sangat banyak sekali seluruh Indonesia. Ya, jadi ketika kita datang, beliau tidak kontak kawan-kawannya jadwal sana biar ini yang isi ya. Gitu. Kadang minta jadwal pelayanan teman. Kalau setahu saya sih begitu. Padahal kan di LP dan Rutan itu kan ada jadwal ibadah ya. Ada, hari ada, ya? Ada Pak. Bahkan kalau di Porong itu seminggu sehari dua kali ya. Iya. Nah, apakah kalian masuk ke situ di luar jam ibadah atau gimana? Atau di jam ibadah? Bukan. Padahal jadwalnya kan Tetap sudah di jam ibadah. Nah, tetap di jam ibadah kayak di Kelungkung ini Pak ya. Nah, kenapa kami bisa ngisi? Nah, karena yang ngisi hari Senin nanti itu kebetulan kawan dari Bang Naldo. Oh. Nah, akhirnya biar kami yang ngisi. Kayak di Bangli tadi kan gitu juga. Karena jadwalnya punya kawan Bang Naldo. Jadi kami yang ngisi. Beliau ngalah gitu loh. Jadi itu sih. Awang. Iya, Pak. Ketika Anda berkeliling ke LP Rutan gitu ya, orang yang paling sulit untuk
bisa diajak menerima Tuhan itu apa? Tipenya apa? Ya orang bebal, Pak. Hah? Orang bebal. Bebal maksudnya? Orang yang sudah tahu salah tapi nggak mau ngakuin salah. Nggak perlu latar belakang kasus apa, sama aja. Enggak. Baik itu Sama, Pak. baik itu pencurian ringan, pembunuhan, kalau bebal ya susah gitu ya. Yes. Semua sama sih, Pak. Sama. Jadi nggak peduli kasusnya, Pak. Kalau memang orangnya nggak mau tobat, ya semua kasus sama sih. Jadi nggak perlu sebenarnya begini, Pak ya. Mau khotbah sekeras apapun, mau khotbah sebagus apapun, kalau di dalam penjara, Pak, itu apa ya? Bagus kesaksian hidup. Kan rata-rata mereka itu yang dihukum lebih dari 2-3 kali itu kan mereka mau vonis dirinya sudah nggak bisa berubah lagi. Oh gitu. Dan masyarakat pun kan setuju dengan pemahaman seperti itu, dan mereka pun pasti sampai mati dia juga akan mungkin bisa bertobat dan begitu. Nah, di sini kami mau katakan, terutama saya mau katakan sama teman-teman, jangan percaya omongan seperti itu. 5 kali. 11 tahun saya dalam penjara. Terus nyatanya saya bisa, asal mau kan. Kalau enggak mau ya mau 10 kali ya, aja kan. Nah, puji Tuhan sekarang hubungan saya dengan keluarga baik, dengan teman-teman baik, tawaran-tawaran yang menggiurkan, maksudnya bukan menggiurkan yang secara yang jelek lah ya, maksudnya tawaran kerja ada. Nah, tapi anehnya saya semakin nggak mau pergi dari sini gitu loh. Padahal kalau dipikir di sini nggak ada uangnya. Iya. Ya, nggak bermasa depan kayaknya kalau Nah, tapi saya merasakan sesuatu di sini, jadi saya nggak mau pergi dari sini. Oke, kita sudah 1 jam ngobrol. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Oke, kapan-kapan lah kalau masih sempat kita ketemu. Jangan lupa kalau udah di Surabaya kontak saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Untuk Awang. Terima kasih Mas Awang sudah berbagi banyak hal. Sudah boleh, kiranya nanti siaran ini kan akan ada di YouTube juga, jadi bisa didengar ulang mungkin oleh teman-teman, sehingga mungkin bisa menginspirasi orang lebih banyak. Kita akan berpisah, teman-teman yang ikut menonton, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Mas Awang boleh memimpin kita dalam doa? Ya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami dipertemukan via online Instagram dengan orang-orang hebat, orang-orang yang menurut Awang orang yang
bisa buat jadi panutan. Tuhan, terima kasih. Semoga acara ini terus bisa menginspirasi buat banyak orang. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami akhiri acara ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Mas Awang. Salam sama hati ya. Oke, Pak. Salam Siap, hati. siap. Yo. Iya, Pak. Oke, selamat malam. Malam, Pak. Yo. Malam.